Baik, sekarang kita masuk ke transaksi penjualan. Ya, seperti halnya transaksi pembelian kemarin, ya. Sebetulnya kalau Bu Budi mengerjakan transaksi pembelian itu sama saja tutorialnya ya sama dengan penjualan hanya dibalik. Yang agak berbeda, di sini ada penjualan tunai dan juga retur penjualannya agak berbeda karena ada akun retur pembelian. Ya. Jadi kalau di pembelian kemarin transaksi pembelian ada 3 transaksi yang perlu Anda perhatikan, yaitu transaksi pembelian kredit, kemudian transaksi retur pembelian dari kredit, kemudian pelunasan hutang dagang. Nah, kalau yang di penjualan ini itu transaksi penjualan kredit, transaksi penjualan tunai, kemudian sebetulnya ada retur penjualan kredit, retur penjualan tunai, kemudian transaksi penerimaan pelunasan piutang. Ya. Namun nanti di dalam tutorial ini hanya akan 4 ya, transaksi penjualan kredit, retur penjualan kredit, retur penjualan tunainya nanti saya terangkan sekalian di dalam retur penjualan kredit karena perbedaannya hanya sedikit. Kemudian transaksi penerimaan pelunasan piutang dan penjualan tunai. Ada 4. Oke, sekarang kita mulai langsung. Nah, saya akan mengambil secara acak transaksinya. Ini langsung saya yang penerimaan kas dulu. Maksudnya yang penerimaan pelunasan piutang dulu karena nanti baru kemudian nanti penjualan tunai, baru nanti terakhir penjualan kredit karena yang sepasang dengan retur pembelian. Jadi yang saya pakai retur penjualan. Yang saya pakai dokumen 7, dokumen 9, dokumen 12 dan 13. Sekarang kita 7 dulu, ini bukti penerimaan kas berarti pelunasan piutang. Ya, pelunasan piutang kita klik di sales. Kemudian kalau penjualan kan enter sales ya. Ini receive payment. Receive payment sama seperti kemarin, pastikan ini kas, kemudian customer-nya, pastikan juga pokoknya selalu mulai dari atas. Bu Budi selalu mengatakan mulai dari atas. Petra ya. Diterima dari Petra. Kemudian PKM 12.1. Sorry. Tanggal 5 Desember 2014. Kemudian di tab, kemudian amount receive-nya langsung saja dituliskan di sini 17.440. Ya, langsung di sini pokoknya di atas diselesaikan dulu. Nah, kemudian diskonnya dirubah. Ini sama saja juga persis dengan pembelian kemarin bahwa sekali lagi diskon ini 1%. Kalau mayop itu dari piutangnya. Padahal di Indonesia yang namanya diskon 1%, diskon penjualan 1% itu dari penjualannya. Ya, bukan dari piutangnya. Maka di sini penjualannya itu 1.600.000. Maka 1%-nya adalah 160.000. 17.600 kan sudah termasuk PPN. Jadi ini piutangnya, gitu ya. Paham ya? Jadi ini dirubah menjadi 160.000. Tab. Nah, langsung sudah. Sekali lagi tab sampai bawah, biru-biru ini sudah sampai bawah, baru kemudian dikontrol R. Yakin bahwa ini sudah betul, ya. Distribusi, sales diskon dan seterusnya. Kemudian oke. Kemudian kita record. Print letter. Selesai. Untuk penerimaan pelunasan piutang. Kemudian kita masuk ke penjualan tunai. Nah, di sini ada nota kontan dokumen 9. Nah, kalau penjualan tunai itu dijadikan satu di dalam seolah-olah ini buku pembantu piutang.
Ya, semua penjualan tunai dijadikan satu dalam satu yang namanya buku pembantu piutang penjualan tunai. Jadi kita klik card file lagi, kita bikin card list-nya lagi untuk customer yang penjualan tunai. Masih ingat ya, new, kemudian tulis aja penjualan tunai. Sudah, gitu aja. Ya, kemudian oke. Karena penjualan tunai kan tidak ada apa-apanya ya. Sudah, begini saja, kemudian close. Nah, berarti kan sudah ada buku pembantu piutang yang seolah-olah itu penjualan tunai. Kemudian kita buat penjualan seperti biasa, sales, kemudian enter sales, ya. Kemudian dijual kepada, nah di sini berarti customer-nya penjualan tunai, use customer dengan nota akuntan 12 NK 12/1 tanggal 9 Desember 14. Kemudian di sini customer PO-nya tidak ada. Kemudian 6 DVP dengan harga DPT 800.000. Kemudian 10 DVL dengan harga 900.000. Nah, sudah jumlahnya 13.800. Kemudian ada diskon 276.000. Nah, diskonnya di sini diskon 2%, ya. Karena di sini itu harga diskonnya itu mengurangi, ya. Maka ya dibuat. Bagaimana caranya? Di sini. Di sini diskon 2%. Tulis 2%. Ya. Sini juga 2%. Nah, sudah. Nah, sudah menjadi 13.524. Kemudian ada jasa pengiriman 135.000. Transport ya. Sehingga di sini menjadi 132.524, kemudian 103, bentar, 3. Oh, ada PPN, sorry, Bu Budi salah. Nah, kan ini sebagai contoh bahwa ini tadi harusnya diklik ya, sehingga ini saya ulangi ya. 800. Maaf. Ya ini, biar Anda tahu bahwa tidak boleh keliru. Ya. Nah, sekarang sudah betul. Paham ya? 13.524, kemudian ada ongkos transport 135.000, teksnya 1.300.000, ketemu 15.011.400. Nah, kalau di Ctrl R, nah seperti ini. Ya, paham ya? Di sini diskonnya tidak diberlakukan sebagai diskon, tapi langsung mengurangi account receivable-nya. Kenapa? Karena ini penjualan tunai. Jadi harganya tetap harga kredit, tapi ada diskon 2%. Harganya ya, paham ya? Kemudian record. Nah, kemudian tadi di waktu yang sama
di waktu yang sama langsung dilunasi. Di sini receive payment, di waktu yang sama cash in bank customer-nya tetap penjualan tunai, ya. Kemudian dengan nota kontan NK sama ya, NK 12/1, kemudian tanggal 9 Desember, receive-nya 15.011.400, 15.011.400. Ya ini. Nah, diskonnya di sini sudah tidak karena ini langsung dinolkan. Nah, kemudian di tap aja dia akan seperti ini, Ctrl L. Nah, seperti ini. Jadi di waktu yang sama piutang dagang yang 15.011.400 ini langsung dikurangi, langsung diterima uangnya. Jadi langsung dikurangi piutangnya, masuk cash in bank. Oke. Record. Ya, cancel. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pada saat intersales itu ya, misalnya ini dimasukkan, ini contoh saja ya. Ini contoh penjualan tunai, saya masukkan sembarang. Nah, misalnya ini tanggalnya masih sama, ini hanya contoh saja, saya hanya ingin memberikan contoh kepada Anda, dan bisa di-cancel. Misalnya ini ya sama ya, 2% ya. Nah, ini ada 1940. Nah, bisa juga di P2D ini. Nah, langsung 1940.400. Ya, di tab, tetap harus di tab. Nah, kemudian di Ctrl R. Nah, seperti ini. Ini kan jurnalnya seperti ini ya. 7164 ini, kemudian ini. Nah, jurnalnya ini kan. Maksudnya ini jurnal penjualan tunainya, ini jurnal penerimaan kasnya dari piutang. Nah, kemudian baru di record. Tapi ini boleh di cancel ya. Erase. Nah, kalau dilihat di transaction jurnal, kalau Anda lihat transaksi yang barusan tadi itu kan juga sama. Bedanya di jumlah karena memang tadi. Nah, ini. Ya. Paham ya? Ini. Oke, di sini cost of goods sold-nya mungkin masih sama. Punya Bu Budi salah karena kan enggak urut. Ya, enggak urut. Bu Budi kan mencar-mencar. Nanti jangan diperhatikan ininya, yang penting caranya. Cost of goods sold-nya mungkin CGS-nya mungkin salah, karena memang dalam penjualan itu memang harus urut. Ya, harus mulai dari dokumen 1 dulu, 2 dan seterusnya. Tapi ini kan langsung masuk jajak, gitu ya. Paham ya? Jadi ini penjualannya, penjualan tunainya, ini pelunasannya, sama. Sekarang masuk ke transaksi dokumen yang ke-12 dan 13 ini sepasang, ada penjualan kredit, kemudian ada retur. Enter sale, kemudian penjualan kredit ke Petra, kemudian FPJ1, FPJI, I ya. Oh, FPJ 12/4. Tab. Tanggalnya 20 Desember 14 tab. Kemudian beli 15 DVP. Alah, harganya 800. Kemudian jual 10 DPL. Harganya 1000.
1 juta, sorry. Satu juta. Oke, 22 jadi 24. Kemudian ada ongkos angkut 35.000. Menjadi 24.235. Ini ya. Udah ya, dikontrol R. Pastikan dulu. Nah, sudah betul. Kemudian ya, kontrol pastikan dulu sekali lagi gitu ya. Kemudian record. Nah, itu tadi sudah terjurnal. Kemudian pada hari berikutnya di tanggal 25 Desember di tanggal 25 Desember ternyata ada retur ya. Di memorial yang mengembalikan. Maka di sini penjualan akun yang untuk penjualan kan harus jadi retur, maka di sini dirubah dulu. Inventory dirubah dulu. Item list khusus untuk yang mau diretur itu adalah DVD Polytron. Ya. Berarti ini dirubah, diklik 2 kali untuk diedit. Ya. Kemudian untuk yang sales ini dirubah menjadi sales return. Use on. Ya, oke. Kemudian close. Sama seperti retur pembulian, juga 2 cara. Pertama kali mengurangi jumlahnya, yang kedua kali mengurangi piutangnya. Paham ya? Kemarin kan mengurangi jumlahnya, kemudian mengurangi hutangnya. Kalau ini, menambah. Kalau ini menambah jumlah barang karena tadi sudah keluar masuk lagi dan mengurangi piutangnya. Ya, caranya sama, 2 langkah. Gitu ya. Kemudian kita sales, kemudian enter sales. Kemudian Tokopetra. Ini BKM 12.2. Tanggal 25 Desember. Nah, kemudian ini di minus. Berapa itu? 1 ya, minus 1, tab. Polytron dengan harga 800. Oke. Jadi totalnya 880. Ini kalau dikontrol R untuk ini tetap harus di sini. Kalau dikontrol R, maka ini sales return ya, sudah enggak sales lagi. Kemudian oke, record. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengurangi piutangnya, sales register, ya tanggalnya 14, ya, sales, kemudian return and credit. Nah, ini, kalau retur penjualannya dari penjualan kredit, makanya pakainya apply to sale. Tapi kalau nanti retur penjualannya dari penjualan tunai, pakainya pay refund. Artinya, kan tadinya sudah terima uang, kemudian uangnya dikeluarkan lagi, ya, pay refund, dibayarkan kembali. Itu kalau cash, penjualan tunai. Kalau ini penjualan kredit, karena ini penjualan kredit, maka pakainya apply to sale. Ya, kemudian ini dirubah menjadi BM 12.2, 25 Desember 12.14, kemudian 800 ya, ini sudah. Kemudian oke, kemudian amount applied-nya 880 tab.
ya, seperti ini, kemudian Ctrl R, seperti ini. Ini berarti mengurangi piutangnya, ya, kemudian record, close. Nah, sebelum melanjutkan ke transaksi berikutnya, transaksi penjualan berikutnya, jangan lupa langsung yang tadi dirubah, Polytron, itu dirubah lagi menjadi sales. Ini kan sales ya, dirubah lagi menjadi sales. Oke. Nah, karena kalau Anda lupa merubah, maka nanti penjualan berikutnya sales tidak masuk ke sales tapi masuknya ke sales return. Karena link account-nya masih sales return. Paham ya? Oke, tugas hari ini Anda membuat semua transaksi penjualan yang ada di sini. Transaksi penjualan yang ada di sini jauh lebih banyak dibandingkan transaksi pembelian kemarin. Maka memang tugasnya lebih berat. Oke, begitu saja. Semoga paham, selamat mengerjakan.